Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum kita memasuki mata pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Sebelum saya memaparkan materi pada pagi hari ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya M. Rifai, jurusan PAI dari IAIN Ponorogo, dengan mata kuliah media pembelajaran yang dibimbing oleh dosen beliau Dr. Karisul Watoni dengan materi fikih. Bab yang akan saya paparkan yaitu tentang fikih taharah. Materi ini akan mengajak kita bersama-sama untuk mempelajari konsep-konsep penting dalam fikih taharah yang meliputi bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Baiklah, marilah kita mendalami materi tentang taharah. Yang pertama, ketentuan taharah atau bersuci. Bersuci meliputi kesucian lahir dan batin, artinya suci badan dan batin. Bersuci mengajarkan kepada umat Islam untuk menjaga kebersihan baik badan dan hati. Pengertian toharoh atau bersuci berasal dari bahasa Arab yang berarti bersuci. Bersuci dilakukan untuk mensucikan diri dari hadas dan najis. Istilah ini kemudian digunakan dalam keseharian sebagai kegiatan bersuci. Kegiatan bersuci dari hadas ini meliputi mensucikan badan, pakaian, tempat dan lingkungan yang menjadi tempat sebagai aktivitas kita, seperti sekolah, rumah, dan lain-lainnya. Baiklah, macam-macam toharoh atau bersuci itu ada dua macam, yaitu toharoh atau bersuci dari hadas. Yang kedua, toharoh atau bersuci dari najis. Nah, dari materi di atas tadi, apakah yang teman-teman ketahui tentang hadas? Baiklah, di sini saya akan memaparkan pengertian hadas. Hadas secara bahasa berarti peristiwa. Sedangkan hadas secara istilah adalah keadaan tidak suci pada seseorang yang menyebabkan ia tidak diperkenankan untuk melakukan suatu ibadah. Misalnya sholat, membaca dan memegang Al-Quran, serta melakukan tawaf. Baiklah, hadas terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadas besar. Hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang berhadas besar dikarenakan oleh haid dan nifas, mimpi basah, keluar mani, dan lain-lain. Cara mensucikannya dengan mandi junub atau mandi besar. Akan tetapi, jika tidak ada air atau sebab tertentu, dapat diganti tayamum. Yang kedua, hadas kecil. Hadas kecil adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang harus melakukan wudhu terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah sholat atau ibadah yang lainnya. Cara mensucikannya dengan
berwudu atau tayamum pada keadaan tertentu. Saya akan menanyakan pada teman-teman, dalam keadaan apa yang dapat membuat seseorang mengalami hadas kecil? Seseorang yang dapat disebut berhadas kecil apabila mengalami keadaan-keadaan sebagai berikut. Yang pertama, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan mahramnya. Yang kedua, keluar sesuatu dari kubul dan dubur seperti buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Yang ketiga, hilang akal seperti mabuk, gila, pingsan, dan tidur. Ketiga itu tadi sekaligus yang dapat membatalkan wudhu. Menurut jumhur ulama, seseorang yang dalam keadaan berhadas kecil harus segera bersuci. Yang selanjutnya yaitu toharoh atau bersuci dari najis. Pengertian najis. Najis adalah segala sesuatu yang mengacu pada hal-hal yang dianggap tidak suci atau dipandang kotor oleh syariat Islam yang berada pada suatu tempat, pakaian, badan, dan lain-lain. Yaitu najis terbagi menjadi 3. Yang pertama, najis mughaladzah, yang berarti najis berat. Cara membersihkannya dengan cara membasuh tempat yang terkena najis sebanyak 1 kali dengan air yang dicampur tanah atau debu, 6 kali dengan air mengalir. Contoh najis mughaladzah terdapat pada anjing dan babi. Adapun yang berasal dari anjing dan babi seperti air liur, daging, tanah, air kencing, bulu, serta kotorannya. Yang kedua, najis mutawasitoh, yaitu najis sedang. Cara membersihkannya dengan cara membasuh tempat yang terkena najis sebanyak 3 kali dengan air yang mengalir. Najis mutawasitoh dibagi menjadi 2, yaitu najis mutawasitoh hukmiyah dan najis mutawasitoh ainiyah. Najis mutawasitoh hukmiyah adalah najis yang diyakini ada tetapi tidak nyata wujudnya. Cara membersihkannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda atau tempat yang terkena najis. Sedangkan najis mutawasitoh ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya dengan menghilangkan wujud, rasa, warna, dan serta baunya menggunakan air suci. Contoh najis mutawasitoh yaitu darah, nanah, bangkai binatang, air kencing, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Cara membersihkannya dengan cara mencipratkan air ke tempat yang terkena najis. Contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali susu ibu. Baiklah, di sini akan saya lanjutkan tentang pembahasan tata cara toharoh atau bersuci dengan mandi wajib. Mandi wajib dalam bahasa Arab disebut dengan al-ghusl, yang artinya mengalirkan air suci ke seluruh tubuh secara merata. Mandi besar bertujuan menghilangkan hadas besar yang sering disebut mandi junub atau jinabah.
Rukun mandi wajib ada dua, yaitu niat dan membasuh atau meratakan air ke seluruh tubuh. Cara melakukan mandi wajib yaitu yang pertama, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, menghilangkan najis dari badan dengan cara diratakan menggunakan air, terus mengalirkan air ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dalam melaksanakan mandi wajib terdapat sunnah agar mandi wajib yang kita lakukan lebih sempurna. Yang pertama, membaca bismillah, kemudian berwudu. Sebelum memulai mandi, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, serta menggosokkan anggota badan dengan sabun atau alat lain yang dapat membersihkan tubuh kita. Selain mandi wajib atau junub, terdapat mandi sunnah. Kita menjadi seorang muslim disunahkan mandi dalam beberapa keadaan, antara lain sholat Jumat, sebelum sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sebelum sholat gerhana dan istisqa, sesudah sadar dari pingsan atau sembuh dari gila, dan memandikan jenazah, serta mau masuk kota Mekah. Dari materi di atas, kita telah bersama-sama belajar tentang toharoh atau bersuci. Maka kita harus menerapkan perilaku terpuji tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penerapan toharoh, kita dapat menjaga kebersihan fisik dan hati, menciptakan lingkungan yang sehat, dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Serta ada banyak sekali hikmah toharoh atau bersuci dalam keseharian, seperti mendorong diri untuk semakin taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menyempurnakan iman kita, karena Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, menambah kekhusyuan dalam menjalankan ibadah, serta terhindar dari beberapa macam penyakit. Toharoh juga mengajarkan sikap saling menghormati dan menjaga kebersihan dalam berhubungan dengan sesama. Jadi, mari kita terapkan toharoh dalam kehidupan sehari-hari dan meraih manfaat serta keberkahan yang terkandung di dalamnya. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan tentang toharoh atau bersuci, baik dari hadas dan najis, serta tata cara mandi wajib. Mungkin sebelum saya tutup, ada baiknya kita bersama-sama mengucapkan hamdalah agar ilmu yang kita dapat barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu dulu dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.